Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Citra Putri dari Program Studi Teknologi Multimedia Broadcasting PSTKU Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur, sejarah, standarisasi, dan tren zaman sekarang, internet. Dan World Wide Web sangat populer di seluruh dunia. Banyak masyarakat yang membutuhkan aplikasi yang berbasis internet, seperti email, akses web melalui internet. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, atau disebut juga TCP atau IP, merupakan protokol yang melandasi internet dan jaringan dunia. Pada bab ini akan dijelaskan tentang protokol TCP atau IP, bagaimana internet terbentuk, dan bagaimana perkembangannya ke depan. Yang pertama, model arsitektur TCP atau IP. Protokol TCP atau IP terbentuk dari dua komponen, yaitu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol atau IP. Yang kedua, Internet Working. Tujuan dari TCP atau IP adalah untuk membangun suatu koneksi antar jaringan atau network, di mana disebut internet work atau internet, yang menyediakan pelayanan komunikasi antar jaringan yang memiliki bentuk fisik yang beragam. Tujuan yang jelas adalah menghubungkan empunya atau host pada jaringan yang berbeda, atau mungkin terpisahkan secara geografis pada area yang luas. Ini adalah contoh gambarnya. Bisa kalian lihat gambar yang pertama, yang di atas itu dua jaringan yang menghubungkan dengan router, sama dengan internet. Jelas kan ya? Dan gambar di bawahnya itu beberapa jaringan yang terhubung beberapa router, juga terlihat sebagai satu virtual network disebut internet. Sama. Nah, internet sendiri dapat digolongkan menjadi beberapa grup jaringan, antara lain backbone, merupakan jaringan besar yang menghubungkan antar jaringan lainnya. Contoh, NSFNet yang merupakan jaringan backbone dunia di Amerika, atau Ebone yang merupakan jaringan backbone di Eropa dan lainnya. Jaringan regional, contoh jaringan antar kampus. Jadi kita itu berada di lingkup kampus gitu ya, bisa. Jaringan yang bersifat komersial di mana menyediakan koneksi menuju backbone kepada pelanggannya. Jaringan lokal, yaitu contoh jaringan dalam sebuah kampus. Aspek lain yang penting dari TCP atau IP ini adalah membentuk suatu standarisasi dalam komunikasi. Tiap-tiap bentuk fisik suatu jaringan memiliki teknologi yang berbeda-beda, sehingga diperlukan pemrograman atau fungsi khusus untuk digunakan dalam komunikasi. TCP atau IP memberikan fasilitas khusus yang bekerja di atas pemrograman dan fungsi khusus tersebut dari masing-masing fisik jaringan, sehingga bentuk arsitektur dari fisik jaringan akan tersamakan dari pengguna dan pembuat aplikasi jaringan. Dengan TCP atau IP ini, pengguna tidak perlu lagi memikirkan bentuk fisik jaringan untuk melakukan sebuah komunikasi. Sebagai contoh, untuk dapat berkomunikasi antar dua jaringan diperlukan komputer. Kita berkomputer yang terhubung dalam suatu perangkat yang meneruskan suatu paket data dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain. Perangkat tersebut disebut router. Selain itu, router juga digunakan sebagai pengarah jalur atau routing. Untuk dapat mengidentifikasikan host diperlukan sebuah alamat, disebut alamat IP atau IP address. Apabila sebuah host memiliki beberapa perangkat jaringan interface seperti router,
maka setiap interface harus memiliki sebuah IP address yang unik. IP address terdiri dari dua bagian, yaitu nomor jaringan dan nomor host. Atau layer pada protokol TCP/IP. Seperti pada perangkat lunak, TCP atau IP dibentuk dalam beberapa lapisan atau layer. Dengan dibentuk dalam layer akan mempermudah untuk pengembangan dan pengimplementasian. Antar layer dapat berkomunikasi ke atas maupun ke bawah dengan suatu penghubung interface. Tiap-tiap layer memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda dan saling mendukung layer di atasnya. Pada protokol TCP atau IP dibagi menjadi 4 layer. Yang pertama, layer aplikasi. Layer aplikasi digunakan pada program untuk berkomunikasi menggunakan TCP atau IP. Contoh, aplikasi antara lain Telnet dan File Transfer Protocol atau FTP. Interface yang digunakan untuk saling berkomunikasi adalah nomor port dan soket. Yang kedua, layer transport. Layer transport memberikan fungsi pengiriman data secara end-to-end ke sisi remote. Aplikasi yang beragam dapat melakukan komunikasi secara serentak bersama-sama. Protokol pada layar transport yang saling sering digunakan adalah Transmission Control Protocol atau TCP, di mana memberikan fungsi pengiriman data secara connection oriented, pencegahan duplikasi data, congestion control, dan flow control. Protokol lainnya adalah User Datagram Protocol atau UDP, di mana memberikan fungsi pengiriman connectionless jalur yang tidak reliable. UDP banyak digunakan pada aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan dapat mentoleransi terhadap kerusakan data. Yang ketiga yaitu layer internetwork. Layer internetwork biasa disebut juga layer internet atau layer network, di mana memberikan virtual network pada internet. Internet protokol adalah protokol yang paling penting. IP memberikan fungsi routing pada jaringan dalam pengiriman data. Protokol lainnya antara lain IP, ICMP, IGMP, ARP, RARP. Yang keempat yaitu layer network interface. Layer network interface disebut juga layer link atau layer data link yang merupakan perangkat keras pada jaringan. Lalu next kita akan membahas konsep dan kegunaan layer. Oke, next yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang model referensi OSI. OSI adalah referensi komunikasi dari Open System Interconnection. OSI model digunakan sebagai titik referensi untuk membahas spesifikasi protokol. Layer pada OSI model terdiri dari 7 layer, di mana bagian atas dari aplikasi layernya layer 7, 6, 5 difokuskan untuk bentuk pelayanan dari suatu aplikasi. Sedangkan untuk layar bagian bawahnya yaitu layer 4, 3, 2, 1 berorientasikan tentang aliran dari data dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Nah, sini kita akan bahas layar satu persatu, yaitu dari layar 7. Layar 7 yaitu kayak menitik beratkan gitu ya, menitik beratkan dari untuk aplikasi. Nah, fungsinya aplikasi yang saling berkomunikasi antar komputer. Aplikasi layar mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi. Contoh, Telnet.
HTTP, FTP, browser, dan lain-lain. Yang kedua yaitu layer 6 di bawahnya, presentasi. Fungsi pada layar bertujuan untuk mendefinisikan format data seperti ASC, teks, biner, dan JPEG. Yang ketiga, layar 5, sesi. Berfungsi, sesi layar mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan. Bisa disebut session. Yang keempat, transport, layar 4. Pada layar 4 ini bisa dipilih apakah menggunakan protokol yang mengandung error recovery atau tidak, melakukan multiplexing terhadap data yang datang, mengurutkan data yang datang apabila datanya tidak berurutan. Yang ketiga, maksudnya layar 3 atau next network. Layar ini mendefinisikan pengiriman data dari ujung ke ujung. Untuk melakukan pengiriman pada layar ini juga melakukan pengalamatan, mendefinisikan pengiriman jalur routing. Data link layar 2. Layar ini mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda, semisal pengiriman data dari Ethernet 802.3 menuju ke high level data. Yang terakhir yaitu layar 1, physical. Layar ini mengatur tentang bentuk interface yang berbeda dari sebuah media transmisi. Spesifikasi yang berbeda, misal konektor, pin, penggunaan pin, arus listrik yang lewat, encoding sumber cahaya, dan lain-lain. Konsep dan kegunaan layar. Nah, banyak kegunaan yang didapat dari pembagian fungsi menjadi yang lebih kecil atau yang disebut layar. Kegunaan yang pasti adalah mengurangi kompleksitas sehingga dapat didefinisikan lebih detail. Contoh penggunaan antara lain, manusia dapat membahas dan mempelajari tentang protokol secara detail. Dua, membuat perangkat menjadi bentuk modular sehingga pengguna dapat menggunakan hanya modul yang dibutuhkan. Yang ketiga, membuat lingkungan yang dapat saling terkoneksi. Yang keempat, mengurangi kompleksitas pada pemrograman sehingga memudahkan produksi. Yang kelima, tiap layar dapat diberikan pembuka dan penutup sesuai dengan layarnya. Yang keenam, untuk berkomunikasi dapat dengan segera menggunakan layar di bawahnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.